Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian, kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang pantas kita puji, kita besarkan dan kita agungkan di atas dunia ini, itu hanya Allah. Karena semua yang ada di atas dunia ini itu semua adalah ciptaan, milik dan dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bergeser dari tempatnya di atas dunia ini. Jatuhnya satu daun dari pohon, semua itu dalam kontrol dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menumbuhkannya, Allah yang menjaganya, kemudian Allah yang menggeser dan menjatuhkan daun tersebut. Coba lihat berapa banyak pohon di atas dunia ini, berapa banyak jenisnya. Kalau makhluk itu 124.000 makhluk. Satu pohon itu satu makhluk jenisnya itu banyak. Satu makhluk itu seperti pohon itu jenisnya banyak. Di negara ini ada berapa benua? Kemudian di benua itu ada berapa negara? Di negara itu ada berapa provinsi? Kemudian ada berapa kota madya atau kabupaten? Kemudian berapa kecamatan, berapa lurahnya, berapa daerah kecilnya? Dan semuanya itu kalau kita berjalan atau kita naik pesawat, itu dipenuhi dengan pohon-pohon. Tidak ada satupun pohon, kemudian ada daunnya, dan pohon itu menjatuhkan daunnya, itu tanpa pengetahuan dan izin Allah Ta'ala. Coba lihat. Hebatnya Allah, mengetahui semuanya. Karena memang semua ini ciptaan Allah, dalam penjagaan Allah dan dalam kontrol Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita pakai ayat ini, kira-kira manusia punya apa? Apa yang dimiliki manusia? Tidak ada. Tidak ada yang dimiliki manusia. Karena semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia harus pandai bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kepada kita ini. Kita harus pandai bersyukur apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita bawa dalam ketaatan. Apa maunya Allah, apa kehendak Allah, nikmat itu kita bawa ke situ. Itulah yang namanya syukur yang sebenar-benarnya syukur. Membawa nikmat diri kita sehat, bawa taat. Mendapatkan rezeki, bawa taat itu rezeki. Bangun pesantren, bangun masjid, kasih tetangga, kasih keluarga. Jangan nikmati sendiri. Itu namanya orang yang tidak membawa nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala pujian, keagungan, kebesaran itu milik Allah. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabiullah, kekasih kita, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik di antara seluruh manusia.
Dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini seharusnya manusia yang paling kita cintai setelah kita mencintai Allah sebagai Khalik pencipta kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang boleh melebihi cinta kita kalau makhluk hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada ibu yang melahirkan kita, bapak yang setengah mati carikan rezeki, itu di bawah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kalau kita tidak mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan cinta kepada beliau. Maka ini penting. Pertama, kita harus mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan susah bersalawat kepada Nabi. Kita akan susah mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk menjadi nur, pelita, kebaikan bagi kita semua. Coba lihat. Bagi kita semua. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup di atas dunia ini, yang Nabi pikirkan itu kita, Pak. Umatnya, bukan anaknya, bukan istrinya. Tetapi kita ini bukan cucunya Hasan Husain, tetapi kita ini umatnya. Sehingga satu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Allah, doakan aku keselamatan dunia dan akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berikan keselamatan kepada Aisyah dunia dan akhirat. Maka begitu senangnya Aisyah didoakan satu kali oleh Nabi. Maka dia saking gembiranya memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah darul anha istrinya, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa tadi? Siapa yang tidak senang Pak didoakan oleh Nabi? Yang pasti doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah katakan, Rasulullah, saya sangat senang didoakan keselamatan dunia akhirat, didoakan oleh Nabiullah, kekasih Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan untuk kamu itu satu kali tadi sehingga engkau gembira, ketahuilah doa itu selalu kupanjatkan untuk umatku. Coba lihat. Untuk umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kebaikan untuk kita semua. Nabi mengorbankan segala kehidupannya, bahkan keluarganya, kesenangannya, hanyalah untuk bagaimana kita semua selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimirajkan oleh Allah, melihat keadaan di neraka, umatnya yang disiksa di neraka, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke atas dunia ini, maka dia langsung melipat daripada alas tidurnya dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hari ini tidak ada lagi istirahat untukku. Karena kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat keadaan umatnya di neraka yang tidak taat. Dan Nabi tidak mau ada umatnya satupun yang masuk ke dalam neraka. Coba lihat. Habis-habisan Nabi, Pak. Habis-habisan sampai kelaparan. Nabi dalam riwayat kelaparan mengikat perutnya. Karena begitu kelaparannya. Sampai lambungnya menempel dengan perutnya. Itu karena memikirkan kita, Pak. Karena memikirkan kita, sehingga tidak sempat lagi makan enak, tidak sempat lagi menikmati daripada makanan-makanan yang enak. Kenapa? Karena habis pikir Nabi, kerusuhan Nabi memikirkan kita, berburu dengan waktu, bagaimana jangan sampai ada orang yang meninggal tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang kafir ditandu, mau dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, dia ini orang kafir. Untuk apa kita bersedih? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, untuk itulah aku bersedih. Karena dia ini adalah umatku, kata Nabi. Dan dia mati tidak membawa la ilaha illallah.
dan dia mati menuju kemurkaan Allah Ta'ala yang abadi selama-lamanya di neraka. Coba lihat. Itu yang ada di pikiran Nabi. Sehingga Nabi kelaparan. Tidak sempat kelaparannya Nabi itu bukan karena tidak ada makanan. Dunia ini ada karena Nabi. Seandainya bukan karena Nabi, dunia ini tidak ada, Pak. Kita pun juga ada karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga tidak ada. Coba lihat. Bukan karena tidak ada makanan. Dunia ini berhikmat kepada Nabi. Tapi karena kasih sayangnya Nabi kepada kita yang tinggi, risaunya Nabi kepada kita yang tinggi, agar semua kita selamat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan diri, waktu dan segalanya untuk bagaimana menyelamatkan ini umatnya. Maka seharusnya kita tidak ada orang, bahkan dalam waktu-waktu kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terucap di bibir Nabi? Apa yang terucap di bibir Nabi? Dia tidak berpesan, wahai Isa istriku, wahai Fatimah anakku yang paling kusayangi, wahai Hasan Hussein cucuku yang paling kusayangi. Bukan itu, Pak. Padahal mereka orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang keluar dalam mulut Nabi ketika Jibril alaihissalam menyampaikan atas kematian Nabi, maka Nabi katakan, wahai Jibril, bagaimana umatku sepeninggalanku? Bagaimana umatku? Bagaimana orang di Paraloy? Bagaimana orang di kota? Orang yang hidup sampai datangnya hari kiamat? Bagaimana keadaan mereka setelah aku mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pikirkan kita seperti itu? Ada? Tidak ada. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Kita harus lebih dekat lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, itu kata Allah, itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan hari akhirat. Di sini kata alim ulama, memakmurkan masjid-masjid ini jamak, bukan satu masjid. Di situ dikatakan memakmurkan masjid-masjid. Maka tanda orang yang beriman itu bukan dia hanya memakmurkan masjid yang ada dekat rumahnya, tetapi di mana saja dia berada, dalam perjalanan dia berada, dalam kondisi apa saja, maka di sanalah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika ada masjid. Ada orang kalau di sekitar kampungnya itu dia sholat, tapi dalam perjalanan dia tidak singgah sholat. Ada orang di kantornya sholat, tapi di masjid dekat rumahnya dia tidak sholat. Maka tanda orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang senantiasa datang ke masjid Allah, maka itu bukti bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Itu bukti adalah orang yang beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat ada orang bolak-balik dari rumahnya ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka itu kalau ada orang mati, orang-orang ahli masjid, kita doakan dia. Di situ depan mic kita, ya Allah, hamba bersaksi atas kebaikannya bahwa dia selama saya bersama, ya Allah, dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang selalu menjaga solat di masjid. Dia adalah orang, saya persaksikan bahwa dia adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjidmu dalam keadaan apa saja. Itu bukti bahwa persaksikanlah mereka adalah orang-orang yang beriman. Coba lihat. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadits qudsi,
bahwa orang yang senantiasa nanti di akhirat, malaikat itu akan mengumumkan begini. Ada pengumuman. Di manakah, kata Allah Subhanahu wa taala, pengumumannya begini. Di manakah tetangga-tetanggaku, kata Allah. Para malaikat berkata, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu? Malaikat bertanya, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidku. Siapa yang menjadi tetangga Allah, Pak? Maksud tetangga Allah, kata alim ulama di sini adalah dia begitu dekat dengan Allah. Itu tetangga kan? Dengan tetangga yang lain itu dekat. Dekat rumahnya. Itu makna kata-kata tetangga, kata alim ulama. Orang yang senantiasa menguruskan masjid Allah akan menjadi tetangga Allah, akan menjadi orang dekatnya Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia senantiasa datang ke rumah Allah. Orang yang datang ke rumah Allah menjadi orang dekatnya Allah dan menjadi orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Enak apa itu kalau kita hidup menjadi orang-orang dekatnya, orang yang tinggi pangkatnya, ya tidak? Kalau kita dekat dengan presiden, dekat dengan gubernur, maka apa yang susah dalam kehidupan ini? Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah? Dekat dengan Sang Pencipta, pemilik daripada langit dan bumi, dunia dan akhirat, yang menentukan seluruh keadaan, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi masalah. Kan begitu? Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa ke masjid menjadi orang dekatnya Allah taala. Karena masjid rumahnya Allah, maka berhak untuk Allah melayani orang-orang yang datang ke rumahnya. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan bahwa masjid ini adalah jantungnya kampung. Jantung. Coba kita belajar dari ilmu-ilmu kedokteran. Apa itu jantung? Jantung. Orang meninggal itu kalau jantungnya sudah stop. Orang itu dia mudah sakit kalau jantungnya bermasalah. Karena jantung fungsinya subhanallah. Dia memompa darah semuanya, memperbaiki keadaan daripada darah sampai tersuplai dengan baik. Sehingga semua kondisi tubuh, tangan, kaki, otak dan lainnya itu, kepala menjadi baik. Itu fungsi jantung. Kenapa tidak dikatakan masjid itu tangannya kampung? Karena tangan ini berfungsi kalau jantung bagus. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini jantungnya kampung. Jantung kampung. Bahwa kebaikan-kebaikan suatu kampung kalau kita mau lihat, bahwa kampung itu makmur, orangnya bersahaja, kampungnya akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi, lihat masjidnya. Lihat masjidnya. Kalau masjidnya belum makmur, maka pertolongan Allah Ta'ala masih jauh dari kampung tersebut. Maka tugas kita adalah mengembalikan fungsi masjid sebagai jantungnya kampung. Karena masjid akan menyuplai kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kampung. Menyuplai amal-amal kebaikan kepada orang-orang di sekitar kampung. Karena dia adalah jantung daripada kampung tersebut. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masjid ini jantung, berarti dia yang memproduksi keadaan manusia supaya bagus, maka masjid ini yang memproduksi amal sehingga keadaan orang-orang di sekitar kampung kita menjadi baik. Maka tugas kita pengurus masjid, tugas kita jemaah masjid, menjadikan masjid ini sebagai jantungnya kampung, memproduksi amal-amal supaya masjid menjadi asbab hidayah bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah tugas yang sebenarnya sebagai orang yang mengurus masjid, sebagai jemaah masjid, adalah memproduksi amal. Memproduksi amal supaya masjid menjadi kebaikan. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, dan di Masjidil Haram. Dulu di Mekah itu, bagaimana kemaksiatan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kemaksiatannya. Tapi ketika amalan masjid dibuat, karena amal kebaikan ini penuh dengan nur, maka ketika tidak dibuat amalan masjid, maka sulumat di mana-mana, kegelapan di mana-mana. Tapi begitu dibuat amalan masjid, di dalamnya ada amal, ada taklim, ada ibadah, ada hikmat, dan ada dakwah, maka masjid ini bersinar mengeluarkan nur, maka pelan-pelan kegelapan di sekitar masjid itu hilang. Pelan-pelan kegelapan di sekitar masjid hilang. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau menjadikan masjid kita ini di mana-mana sebagai jantungnya kampung, penyebar kebaikan bagi orang-orang yang ada di kampung kita. Caranya bagaimana? Kita menggerakkan mesin amal. Tidak bisa, Pak. Amal ini adalah nur. Dan ketika orang bermaksiat di sekitar kita, itu sulumat, kegelapan. Kegelapan bisa hilang dengan datangnya nur. Batil bisa hilang dengan munculnya yang hak. Wala talbisul haqqa bil batil. Ketika hak itu muncul, maka pasti kebatilan akan hilang. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, ini tugas fungsi kita sebagai orang yang beriman, yang berada di masjid, yang Allah Ta'ala berikan iman, memproduksi amal di dalam masjid. Apa amal yang diproduksi dalam masjid? Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah masjid kita mau jadikan sebagai pusat ibadah. Pusat ibadah. Solat, ibadah-ibadah yang lain, zakat di masjid, dibuat amil zakat. Kemudian menjadi tempat-tempat daripada amalan-amalan seperti apa? Seperti pengajian dan lain-lain. Pokoknya masjid sebagai pusat ibadah. Perbanyak amalan ibadah di masjid. Bahkan kalau kita mau solat-solat sunnah, setelah di rumah juga, kita juga banyak di masjid, sehingga nur masjid ini semakin besar. Selain di rumah kita perbanyak, kita juga luangkan waktu untuk buat amal-amal di masjid. Yang kedua, kita mau jadikan masjid kita ini sebagai pusat ilmu, sebagai pusat tersebarnya kebaikan, sebagai pusat tersebarnya daripada ilmu-ilmu agama, sehingga orang-orang di kampung kita mengetahui mana yang haram, mana halal, mana boleh, mana yang tidak dibolehkan. Ini penting sekali. Kita mau jadikan masjid kita sebagai tempat itu, sehingga saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di kampung kita mengetahui mana yang harus dibuat, mana yang harus ditinggalkan, mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi sunnah dalam kehidupan mereka. Dan saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya di masjid kita hidup amalan taklim wa ta'lum. Amalan taklim wa ta'lum, amalan ilmu. Dan amalan ilmu yang kita mau pertama buat di masjid secara umumiat adalah amalan daripada membaca kitab-kitab yang menggugah, yang mendorong seseorang untuk mau melakukan amal-amal agama dulu. Karena ilmu itu ada dua, ilmu masail dan fadail. Diibaratkan ilmu masail dan fadail itu seperti sepeda. Sepeda, Pak, punya dua roda. Ilmu masail itulah ilmu fikih, hukum halal, haram dan lain-lain. Ilmu masail, ilmu fadail adalah ilmu keutamaan-keutamaan dalam beramal. Seseorang walaupun dia mengetahui ilmu masail halal haram, seperti orang-orang di penduduk di mana saja, dia mengetahui solat itu wajib, meninggalkan solat itu berdosa. Solat itu wajib, meninggalkan solat itu berdosa. Tetapi karena dia tidak mempunyai ilmu fadail, kekuatan untuk mengamalkan dan kekuatan untuk meninggalkan, maka dia tidak bisa mengamalkan dan dia mudah untuk meninggalkan amal. Jadi masail itu adalah roda depannya, fadail adalah roda belakangnya.
Maka untuk mendorong seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum, maka dibutuhkan kekuatan, namanya apa? Yakin, ihtisab dengan amal. Adanya keyakinan, mengetahui nilai-nilai amal, sehingga seseorang itu mudah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan di setiap masjid, di Masjid Nabawi itu Pak, beliau baru pulang umrah, dan orang-orang yang dari umrah, maka dia akan dapatkan di Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu ada yang namanya majelis-majelis ilmu. Pasti ada, karena dari dulu ada. Mesti menjadi tempat tersebarnya ilmu. Maka sore muliakan Allah Ta'ala, kita mau setiap masjid itu bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk memperbaiki ibadah kita, supaya kita tidak masbuk lagi, tidak meninggalkan sholat, supaya kita bisa rakaat pertama dengan imam. Maka harus dimunculkan daripada padilah-padilah, keutamaan-keutamaan beramal. Karena ketika keutamaan ini masuk dalam diri kita, maka ada kerugian dalam diri kita ketika meninggalkan amal. Dan ada kerinduan untuk melakukan amal. Maka ini penting. Maka diharapkan di setiap masjid itu dibuat dulu yang namanya taklim ilmu fadail, untuk memberikan edukasi, kekuatan, semangat kepada kita dalam mengamalkan amal-amal agama. Maka setelah kita ini semua ada kekuatan, barulah kita belajar sambil kita belajar ilmu masail untuk menambah amal kita. Tetapi untuk sebelum dalam menambah amal kita, maka kita butuh kekuatan untuk melaksanakan amalan tersebut. Sehingga dua roda sepeda berjalan, ilmu berjalan masail, didorong oleh ilmu fadail tadi. Maka diharapkan di setiap masjid itu Pak, hidup amalan ilmu fadail dulu. Dan kita tentukan hari-hari apa, kita panggil ustadz, kiai-kiai di antara kita di kampung kita untuk memberikan kajian ilmu masail. Karena ketika ilmu masail kita dengar dan sudah masuk ilmu fadail, maka ada kerinduan untuk mengamalkan itu amal. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau yang ketiga, kita mau masjid kita di seluruh masjid di dunia ini itu menjadi tempat hikmat, pelayanan umat. Penyelesaian umat itu di masjid. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keadaan umat diselesaikan di masjid. Seluruh persoalan umat diselesaikan di masjid. Alhamdulillah sekarang masjid ini sudah ada yang bergerak seperti itu. Bahkan orang-orang tua kita di lembaga masjid Indonesia itu sudah bagaimana setiap masjid itu ada namanya apa? Pemberdayaan umat di masjid melalui amil zakat dan lain-lain, usaha-usaha yang ada di masjid. Tapi saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak ada di masjid kita, kita bisa membentuk masjid sebagai tempat pelayanan penyelesaian umat. Coba lihat Pak Nabi, bagaimana cara Nabi menyelesaikan keadaan umat pada saat Nabi berada bersama mereka. Ketika Nabi selesai sholat zuhur, maka sahabat-sahabat ini yang miskin, orang-orang ahli suffah, maka setelah sholat zuhur, maka Nabi berdiri. Siapakah di antara kalian, kata Nabi, yang punya kelebihan makanan di rumah kalian untuk 2 orang atau 1 orang? Maka sahabat berdiri, Rasulullah, saya punya kelebihan makanan untuk 2 orang. Maka 2 orang sahabat disuruh, kamu ikut dengan dia. Coba lihat penyelesaiannya Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, saya ada kelebihan makanan untuk 1 orang. Maka Nabi katakan, siapa yang mau ikut dengan dia? Selesai Pak masalah umat. Selesai masalah ahlu suffah pada saat itu. Setiap selesai daripada sholat Isya, begitu lagi. Nabi berdiri lagi. Siapakah di antara kalian yang mempunyai kelebihan makanan 3 orang, 2 orang, 1 orang? Maka yang 3 orang berdiri, silakan ikut. Yang 2 orang berdiri, siapa yang mau ikut? Yang 1 orang silakan mau ikut. Masalah umat diselesaikan oleh Nabi di masjid. Coba lihat. Itu bisa berkembang. Sekarang masalah umat kan semakin banyak. Kami pernah di India dulu,
satu kampung yang namanya Mewat, miskin sekali. Miskin sekali. Wow, kalau Bapak ke sana, tidak ada sekarang ini. Mungkin Indonesia pada tahun 50 atau 70 tahun itu di sana. Kering kerontang, tandus. Saya masuk ke daerah itu Pak sudah menangis. Baru masuk itu kampung sudah menangis. Rumah-rumahnya ditempel oleh apa? Tanah-tanah merah. Pintunya apa? Gorden tebal, selimut tebal. Tempat tidurnya di dalam apa? Bale-bale. Coba lihat. Tapi mereka hidup bahagia dengan agama. Mereka kalau datang tamu Allah, apa-apa yang mereka tidak makan, mereka usahakan beri makan yang terbaik untuk tamu Allah. Untuk orang-orang yang datang kepada mereka. Ditahu bahwa di sana ada orang datang dari jauh, sedang di masjidnya itikaf, maka dia akan potong kambingnya, potong apa yang dia miliki yang menjadi pencariannya, itu dia potong untuk melayani kita. Coba lihat. Saking mereka paham tentang bagaimana yang namanya melayani tamu Allah Subhanahu wa taala tamu. Paling tidaknya mereka bisa-bisa melayani kita 3 hari. Karena kewajiban melayani tamu itu Pak 3 hari. 4 harinya terserah. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat seperti itu penyelesaian umatnya luar biasa. Saya pas itu hari Jumat. Maka setelah solat, sebelum solat Jumat, setelah solat Jumat, setelah solat langsung berdiri imamnya tadi. Maka dengan bahasanya di sana dia sampaikan, saudara kita ini sedang mengalami musibah, anaknya sedang sakit, dia butuh biaya dan lain-lain. Maka sebagai seorang muslim wajib bagi kita membantu. Selesai itu dia lempar sorban. Semua orang memasukkan uang. Memasukkan uang di dalam di balik sorban itu. Kemudian dikasih masuk sama Pak Imam tadi dengan marbotnya, diikat, tidak dihitung, diikat, bawa pergi. Allahu Akbar. Selesai masalahnya. Penyelesaian masjid tanpa hikmat, penyelesaian umat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita bangun. Menyelesaikan keadaan umat di masjid, sehingga umat itu senang datang ke masjid. Karena masalah-masalahnya akan diselesaikan di masjid, akan dimusyawarahkan di masjid. Ini penting sekali kita bangun kondisi seperti ini. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, dan amal yang keempat yang harus kita bangun, dan ini yang paling penting, ini yang paling penting menjadi tanggung jawab kita semua. Menjadi tanggung jawab kita semua, terutama pengurus masjid, jemaah masjid, ini tanggung jawabnya semua. Setelah bagaimana masjid hidup ibadah, bagaimana masjid hidup ilmu, bagaimana masjid menjadi tempat perhikmatan, penyelesaian masalah-masalah, penyelesaian umat, orang-orang yang ada di kampung tersebut. Maka yang keempat, masjid sebagai pusat dakwah. Kebaikan ibadah, kebaikan ilmu, kebaikan berbuat baik, ini perlu dipromosikan. Karena ketiga ini tidak dipromosikan, maka ini hanya menjadi konsumsi orang-orang yang ada di masjid saja. Orang yang sudah taat, orang yang ibadah semakin ibadah, orang yang setelah dengar ilmu dia semakin meningkatkan ibadahnya dan semakin berilmu. Orang yang suka membantu dia akan semakin suka membantu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum lagi datang ke masjid? Maka untuk mempromosikannya itu diperlukan promosi yang namanya dakwah. Jadi dakwah ini promosi amal. Tidak cukup itu ibadah, ilmu, dan berbuat baik. Untuk menyebarkan ibadah, menyebarkan ilmu, menyebarkan berbuat baik kepada sesama manusia, perbuatan-perbuatan yang baik ini, perbuatan-perbuatan surga ini, maka harus ada promosinya. Itulah masjid sebagai pusat dakwah. Pusat dakwah. Pak, apa gunanya satu perusahaan besar, anggaplah dia Toyota, Mitsubishi, atau atau Mercedes, membuat satu mobil yang bagus, anti peluru, bisa berjalan di darat dan bisa berjalan di air, bahkan bisa terbang.
Setelah dibuat secanggih itu, mereka di dalam bikin ini hebat sekali, ini apa? Ini produk. Tetapi produk ini tidak dipromosikan. Apakah laku itu produk? Apakah produk itu dibutuhkan? Apakah ada orang yang beli itu produk? Tidak ada yang beli, Pak. Tidak ada yang pakai. Bagus di dalam, tetapi tidak kenal di luar, maka tidak ada gunanya itu produk. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan promosi oleh perusahaan itu untuk menyebarkan ini produk, bahwa produk ini adalah produk yang terbaik yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Agama, ibadah, hak nilainya surga. Ilmu, hak nilainya surga. Berbuat baik, hak nilainya adalah surga. Ini tidak terlalu bermanfaat kalau hanya dalam masjid dan tidak dipromosikan di luar. Itulah dakwah, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang kajian, satu masjid Al-Markas penuh. Satu masjid raya itu penuh. Orang dengar kajian, ustaznya paling terbaik yang datang dari Arab lagi. Kajiannya bagus. Semua orang bilang bagus, bagus, bagus. Setelah selesai kajian, pulang ke rumah, konsumsi sendiri itu ilmu tadi, maka tidak terlalu bermanfaat. Padahal diperintahkan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Seharusnya orang yang datang mendengar kajian, orang yang datang mendengar ilmu, dia tersebar menyampaikan ilmu tadi. Itulah dakwah. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti sebagai pusat dakwah. Kita sholat, dengar ilmu, kemudian kita berbaik, kemudian kita sebarkan itu kebaikan. Maka ada kata-kata hikmah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajma'in. 1400 tahun yang lalu beliau telah sampaikan begini. Di mana-mana banyak kemaksiatan. Diulangi, di mana-mana banyak kemaksiatan. Itu bukan karena banyaknya pelaku kemaksiatan. Di mana-mana banyak kemaksiatan karena sedikitnya orang yang tahu kebaikan, mau menyebarkan itu kebaikan, mau menyebarkan dakwah kebaikan, sehingga yang tersebar adalah keburukan. Coba Pak, hebat sekali ini kata-katanya ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Di mana-mana kemaksiatan terjadi, itu bukan karena banyak pelaku kemaksiatan. Tidak disalahkan pelaku kemaksiatan. Tapi yang disalahkan adalah orang yang tahu kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran. Dan di akhirat, orang yang tahu bahwa ibadah itu hak, solat itu hak, solat itu adalah jalan menuju surga, ilmu adalah jalan menuju surga, berbuat baik jalan menuju surga, dan dia tidak sampaikan. Hati-hati, nanti kita ditanya nanti. Hati-hati, kita pasti akan ditanya. Nikmati sendiri, sedangkan ada tetangga saudara kita yang juga perlu diberitahu. Agama ini adalah amanah, warisan. Warisan dari Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada ulama-ulama, bahkan kepada kita. Yang namanya warisan amanah harus kita sampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka kita akan bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah masjid. Kita mau jadikan masjid ini sebagai apa tadi? Jantung. Jantungnya kampung. Yang bisa kalau jantung hidup, maka hidup seluruh anggota tubuh. Kalau masjid hidup, maka hidup seluruh orang-orang di kampung kita. Hatinya akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masjid itu tidak hidup, tidak ada amal, atau amalnya hanya satu, ibadah, sudah sholat kunci masjid, nurnya hanya satu, sedangkan nur kegelapan itu lebih banyak. Maka ditambah lagi menjadi nur ilmu, bersinar lagi. Ditambah lagi menjadi nur untuk apa? Hikmat, penyelesaian masalah, saling duduk kita menyelesaikan masalah, bertambah lagi. Dan menjadi nur yang lebih besar, membawa promosi produk masjid keluar, disampaikan kepada orang-orang yang ada di luar masjid. Allahu Akbar. Inilah yang dibuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat, sehingga saudara muliakan Allah taala agama tersebar. Ada 3 perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna kepada para sahabat, sehingga walaupun Nabi meninggal, agama tersebar. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat,
Ini adalah perintah Allah. Itu ilmunya. Ini perintah Allah. Ini kewajiban-kewajiban manusia. Itu adalah ilmu. Kemudian setelah itu Nabi mengajarkan, ini cara mengamalkan perintah Allah. Itulah ibadah. Cara mengamalkan solat dengan waktu-waktunya. Kalau duhur sekian rakaat, ini yang semuanya telah selesai di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada sahabat. Ini cara puasa. Ini yang membatalkan puasa, semuanya selesai. Sampai titik bengeknya ini agama selesai di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Ini perintah Allah, ini cara mengamalkannya, itulah ibadah. Kemudian Nabi sampaikan, ini cara menyebarkan ilmu dan ibadah. Coba lihat. Ini cara menyebarkan ilmu dan ibadah dengan cara mendakwakan agama. Sehingga Nabi meninggalkan dunia ini, ilmu, ibadah itu masih tersebar terus dengan dakwah, saudara yang muliakan Allah Ta'ala. Maka ini penting. Maka kita mau menjadi orang yang ahli ibadah. Ada sifat ibadah dalam diri kita, ahli ibadah. Kita menjadi orang yang ahli ilmu, sedang menuntut ilmu, paling tidak mendengar ilmu. Kita mau menjadi orang yang ahli hikmat, suka membantu sesama manusia. Dan kita mau menjadi ahli dakwah, menjadi da'inya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang namanya agama sempurna. Agama sempurna dalam kehidupan kita. Para sahabat itu diridai oleh Allah Ta'ala karena mereka adalah orang-orang yang telah menyempurnakan amal agama dalam kehidupannya. Mereka ahli ibadah, mereka ahli ilmu, mereka ahli berbuat baik, dan mereka ahli dakwah. Saudara muliakan Allah Ta'ala, ini harus ada dalam kehidupan kita semua. Inilah jemaah saudara mulia ta'ala datang dalam rangka itu untuk sama-sama kita mengedukasi, menyemangati. Ayo kita jangan hanya ibadah. Ayo kita tambah dengan ilmu supaya ibadah kita lebih bagus. Perbaiki bacaan kita, perbaiki ilmu kita yang ilmu itu banyak. Perbaiki zikir kita, perbaiki tasawuf, hubungan hati kita dengan Allah, perbaiki cara solat kita dengan ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Kemudian ayo mari kita saling membantu karena kita ini hidup sosial. Dan yang keempat, ayo kita mendakwakan agama karena ini sangat penting untuk menyebarkan kebaikan. Maka saudara Allah Ta'ala, apabila 4 amal ini ada dalam kehidupan kita, ada di masjid, dan setiap orang memiliki 4 sifat ini, maka Allah Ta'ala akan juga berikan gelar kepada dia sebagaimana sahabat, aku telah ridha kepada kalian. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, ini masuk kita datang, jemaah dikirimkan dalam rangka itu untuk bagaimana kita sama-sama meningkatkan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita 3 hari di sini, kemudian akan pindah lagi di masjid di depan itu ada perumahan yang dulu Sanrego, sekarang kita apa namanya? Citra, kita akan masuk ke sana. Kami berharap di antara kita ini teman-teman, ayo kita sama-sama belajar, meningkatkan lagi kualitas kita, bukan hanya ibadah, bukan hanya ilmu, tapi ahli dalam segala-galanya dalam amal ini. Maka saudara mulia Allah Ta'ala, kita berharap ada yang sama-sama kita di tempat ini, sama-sama nanti kita keluar 3 hari dalam rangka belajar itu. Bukan kali kita ini memasukkan, memanggil teman-teman untuk menjadi orang-orang jamaah tabligh, bukan. Tapi untuk bagaimana mengusahakan agar amal-amal tadi, sifat-sifat tadi itu wujud juga dalam diri kita. Menjadi orang ahli ibadah, ahli ilmu, menjadi ahli hikmat, dan menjadi ahli dakwah. Allahu Akbar. Semoga apa yang kita musyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, dan kita sama-sama mengambil tugas dan tanggung jawab agama ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.